Halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Senang sekali saya Prisa Sambodatu kembali menjumpai Anda dalam IDX Market Opening pada pagi hari ini. Dan pemirsa, imbal hasil obligasi Amerika akhirnya kembali melemah pasca komentar dari Chairman Federal Reserve Jerome Powell yang menentang ide bahwa kebijakan moneter yang longgar berisiko mendorong inflasi. Dan pemirsa, Wall Street kembali bangkit, demikian juga dolar Amerika. Nah, dari dalam negeri, sektor infrastruktur menguat paling signifikan sebesar 4,66%. Infrastruktur, khususnya telkom, menjadi motor penggerak sektor tersebut. Lantas bagaimana dengan Rabu pagi ini? Bersama saya Prisa Sambodatu, Anda menyaksikan IDX Market Opening. Dan kita mulai pemirsa dengan mereview dari Bursa Amerika, di mana komentar dari Kepala Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell ini sedikit meredakan kekhawatiran seputar inflasi. Dow Jones dan S&P 500 berbalik positif. Dow Jones Industrial Average bangkit dari penurunan tajam Selasa setelah Chairman Federal Reserve yaitu Jerome Powell pemirsa meredakan kekhawatiran tentang suku bunga dan inflasi yang lebih tinggi. Pembalikan intraday itu terjadi setelah Powell mengatakan dalam kesaksiannya di hadapan Kongres Amerika Serikat bahwa inflasi masih lemah dan prospek ekonomi masih sangat tidak pasti. Ini mengurangi kekhawatiran akan perubahan kebijakan oleh Bank Sentral. Namun Nasdaq Composite tergelincir di bawah pergerakan rata-rata 50 hari, indikator teknikal utama untuk pertama kalinya sejak 3 November. Dari pergerakan mata uang, dolar sedikit menguat pada Selasa setelah Chairman Federal Reserve Jerome Powell menentang ide bahwa kebijakan moneter yang longgar berisiko mendorong inflasi. Sementara pound sterling melesat ke level tertinggi pada 3 tahun. Indeks dolar ukuran greenback terhadap sekeranjang 6 mata uang utama berakhir di posisi 90,141 menguat 0,11%. Sementara euro melemah 0,07% menjadi 1.215 dolar Amerika, dan yen Jepang maksud kami pemirsa 1,215 dolar Amerika, dan yen Jepang pemirsa ini adalah mata uang dengan kinerja terburuk di tahun 2021, turun 0,2%, 105,27 yen per dolar Amerika Serikat. Berikut ini pemirsa adalah penutupan dari Bursa Wall Street. Dapat Anda saksikan pemirsa di mana indeks blue chips Dow Jones naik 0,06%, 31.537. S&P 500 juga membalikan kerugian, naik 0,13% menjadi 3.881. Nasdaq Composite Index tergelincir 0,05% menjadi 13.465 setelah anjlok sebanyak 3,9% di awal sesi. Dari Amerika pemirsa, kita beralih ke bursa Eropa yang melemah, terbebani kejatuhan saham-saham teknologi sama seperti di Wall Street. Bursa saham Eropa ditutup melemah pada Selasa, dipimpin saham teknologi di tengah kekhawatiran atas kenaikan imbal hasil obligasi. PN European Stock 600 mengakhiri sesi turun 0,42% atau 1,74 poin, 411,32. Sektor teknologi merosot 1,8% memimpin kerugian, sementara retail naik tipis sekitar 0,9%. Kejatuhan saham teknologi terjadi di tengah kegelisahan seputar suku bunga yang lebih tinggi dan rotasi ke saham yang lebih terkait dengan pemulihan ekonomi. Investor kemudian mencermati komentar dari Chairman Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell pada Selasa kepada Kongres. Dia mengatakan inflasi relatif lemah dan dia juga menambahkan bahwa tekanan harga sebagian besar masih diredam dan prospek ekonomi masih sangat tidak pasti. Imbal hasil obligasi turun Selasa setelah komentar Powell tersebut meredakan kekhawatiran akan perubahan kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Berikut ini penutupan dari bursa regional utama Eropa yang bergerak variatif di Jerman. DAX melemah 0,61%, 13.864. FTSE 100 Inggris menguat 0,21%, 6.625. CAC 40 Prancis naik 0,22%, 5.779. Sementara pemirsa dari bursa Asia yang justru bergerak ke teritori positif juga pada perdagangan hari Selasa kemarin seiring kenaikan harga komoditas mendorong ekspektasi prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik.
Harga komoditas kembali melonjak hari kemarin, minyak naik seiring prospek pasokan global yang ketat setelah produksi minyak Amerika Serikat terpukul oleh cuaca dingin. OPEC diperkirakan juga akan menahan sebagian besar produksi. MSCI Asia Pacific Index tidak termasuk pasar saham Jepang, bergerak menguat 0,46%. Namun pasar saham China lesu saat akhir sesi. Shanghai Composite turun 0,17%, 3.636. Indeks Shenzhen komponen juga dari China melemah 0,611% di 15.243. Namun indeks Hang Seng Hong Kong berhasil bangkit sebesar 1%. Adapun indeks Kospi Korea Selatan turun 0,31%. Sedangkan pada perdagangan hari Selasa kemarin pasar saham Jepang libur nasional. Update pembukaan dari Bursa Asia pemirsa, Nikkei Jepang terpantau masih tutup ya. Kemudian ada Kospi Korea Selatan yang dibuka melemah 0,43%, sementara Hang Seng ditutup menguat 1,03% di posisi 30.632,64. Straits Times juga ditutup menguat 0,33%, 2.890,7. Dari Asia pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat pergerakan intraday trading dari indeks harga saham gabungan dari domestik. Sektor infrastruktur melejit, IHSG ke zona hijau menguat 0,28% atau naik 17 poin, 6.272. Sektor infrastruktur menguat paling signifikan, yaitu naiknya 4,66%. Dan khususnya ini disokong oleh saham-saham seperti Telkom, yang menjadi motor penggerak sektor tersebut. Dan di pasar reguler, asing mencatatkan net buy perdagangan kemarin pemirsa 505 miliar rupiah. Rekomendasi jelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Datu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Warga Topaning. Pemerintah merilis peraturan pemerintah yang memberikan insentif bagi sektor komoditas batubara berupa pengenaan royalti 0%. Insentif diberikan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini memberikan insentif berupa royalti 0% untuk perusahaan yang bergerak di sektor batu bara. Namun demikian, pengenaan royalti hingga 0% ini tidak berlaku terhadap seluruh batu bara yang diproduksi oleh pelaku usaha. Sebab hanya dikenakan untuk batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara atau hilirisasi. Sementara itu, dirilisnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 dinilai dapat meningkatkan hilirisasi batu bara ke dimethyl ether dan memacu perusahaan tambang batu bara untuk segera melakukan transformasi teknologi mengkonversi batu bara menjadi gas. Dimethyl ether merupakan senyawa organik yang berpotensi menjadi alternatif bahan bakar pengganti liquid petroleum gas atau LPG melalui proses gasifikasi batu bara. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch berharap insentif royalti 0% batu bara dapat membantu perusahaan untuk bertransformasi melakukan hilirisasi batu bara menjadi gas. Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG bisa ditekan. Dengan demikian, laju neraca pembayaran dan perdagangan Indonesia bisa surplus dari yang sebelumnya selalu defisit akibat tingginya impor gas LPG. Ada semacam insentif yang memang mereka terima dan ini sedikit banyak pasti akan membantu mereka mengingat investasi ini cukup besar nilainya. Nah, dengan adanya ini ke depan diharapkan program DME ini bisa membantu pemerintah untuk mengurangi impor impor LPG. Karena kita tahu bahwa saat ini impor LPG kita itu kan sangat besar ya. Nah, dengan adanya program DME ini diharapkan nanti kita bisa mengurangi impor LPG. Mamit juga mengingatkan bahwa program ini merupakan program jangka panjang dan tidak akan bisa secara cepat mengubah neraca perdagangan. Sebab proses konversi teknologi yang digunakan dalam gasifikasi batu bara memerlukan biaya tinggi dan teknologi mutakhir. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom bersama dengan Ibu Rizka Afriani. Pada pagi hari ini pemirsa kami akan membahas tentunya sejumlah analisa mengenai sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan market pada pagi hari ini, dan beliau ini adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Ibu Rizka. Oke, tampaknya masih terputus pemirsa ya, dan kami akan terus mencoba untuk berbincang bersama dengan beliau menganalisis sejumlah sentimen. Salah satunya tadi pemirsa ya, mengenai besaran royalti yang mencapai 0%, khususnya untuk sektor batu bara pemirsa. Di mana ini juga mendongkrak saham-saham yang bergerak di sektor batubara pada perdagangan hari kemarin. Iya, pemerintah merilis peraturan pemerintah yang memberikan insentif bagi sektor komoditas batubara berupa pengenaan royalti 0%. Dan insentif diberikan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara, pemirsa. Itu dia yang menjadi top headline kami pada pagi hari ini, sambil kita masih berusaha ya untuk menghubungi narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rizka. Ibu Rizka, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya masih berusaha untuk kami hubungi dari studio. Ibu Rizka, halo, selamat pagi. Pagi. Sudah bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Sudah. Baik, Ibu Rizka, terkait dengan sentimen utama pada pagi hari ini, kami mengangkat insentif royalti batubara sebesar 0%. Seberapa jauh ini akan menjadi trigger yang positif untuk industri batubara dan emiten-emiten yang juga listing di Bursa Efek Indonesia? Iya, berbicara mengenai royalti 0%, saya melihat memang insentif ini memberikan hal yang positif untuk emiten, khususnya produsen batubara yang menjalankan proyek hilirisasi batubara. Insentif ini kan memang adalah penghapusan dari pembayaran royalti ke negara. Biasanya di sini kita lihat bahwa
para perusahaan perjanjian karya pertambangan batu bara itu wajib membayar royalti 13,5% ke negara, sementara saat ini hanya 0%. Saya melihat setidaknya itu ada 4 proyek gasifikasi yang akan diuntungkan khususnya untuk emiten batu bara seperti PT Kaltim, Prima Coal, dan Arusmin Indonesia yang merupakan anak usaha dari Bumi Resource, kemudian juga dari PT Bukit Asam atau PTBA, kemudian juga entitas anak usaha dari Adaro. Oke. Apa yang menjadi alasan utama Ibu Rizka sehingga pemerintah mengeluarkan PP ini? Iya, yang menjadi alasan utama tentunya di sini pemerintah itu ingin memberikan insentif kepada emiten-emiten batu bara itu di tahun ini juga memang dari pemerintah sudah memberikan beberapa insentif. Di antaranya itu ada 9 insentif yang diberikan pemerintah untuk hilirisasi batu bara. Pertama yaitu pemberian royalti 0% untuk batu bara yang diolah dalam skema gasifikasi. Yang kedua, formula harga khusus batu bara untuk gasifikasi. Kemudian yang ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi. Keempat, adanya tax holiday, di mana PPH badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batu bara. Yang kelima, pembebasan PPN jasa pengolahan batu bara menjadi sebesar 0%. Yang keenam, pembebasan PPN EPC kandungan lokal. Yang ketujuh, ada harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan DME. Yang kedelapan, ada pengalihan bagian subsidi LPG ke DME. Dan yang terakhir adalah insentif dalam bentuk kepastian off-taker produk hilirisasi. Memang di sini pemerintah saya lihat akan mendukung sekali untuk proyek-proyek hilirisasi dari batu bara. Baik, ini adalah bentuk dukungan hilirisasi komitmen dari pemerintah. Artinya ini akan menjadi sentimen yang positif juga ya untuk sektor batu bara, dan tampaknya itu sudah mulai terlihat dari respon market di mana emiten-emiten batu bara kemarin mengalami penguatan. Analisis Anda untuk berinvestasi di emiten-emiten batu bara terkait dengan informasi ini, apakah juga cukup disarankan? Iya, berbicara mengenai saham batu bara, kita melihat bahwa ini kenaikannya kan sudah signifikan sejak akhir tahun dengan di awal kuartal pertama, dan kemarin juga kita lihat secara tren memang ini berangsur-angsur ada beberapa emiten juga mengalami penurunan. Berbicara emiten batu bara tentunya bukan hanya dari sisi regulasinya, tapi kita juga harus memperhatikan dari harga batu bara itu sendiri. Kita lihat bahwa harga batu bara di pekan lalu memang cenderung turun. Ini kisaran batu bara kan di 79 US dollar per ton. Ini bisa dikatakan mengalami penurunan dari sebelumnya itu kisaran di 85 US dollar per ton. Jadi saya melihat bahwa harga batu bara yang mengalami penurunan ini seiring dengan berakhirnya musim dingin di bumi belahan utara. Jadi berakhirnya musim dingin ini tentunya akan mengurangi tingkat permintaan batu bara global. Kemudian juga ini potensi penurunan masih ada seiring dengan China dan India sebagai produsen dan konsumen terbesar batu bara di dunia ini belum berencana untuk memotong produksi. Mereka cenderung akan terus melakukan peningkatan produksinya. Jadi ketika nanti harga batu bara mengalami penurunan atau berada di kisaran 60 US dollar per ton sampai 17 US dollar per ton, saya melihat di sini emiten batu bara lebih cenderung untuk kita akumulasi dalam jangka pendek saja. Akumulasi dalam jangka waktu pendek saja ya, artinya lebih ke investasi ya benar-benar jangka pendek, memanfaatkan sentimen yang beredar begitu ya Ibu Rizka? Iya, betul. Nah, kalau dari emiten-emiten batubara karena cukup banyak juga yang listing di Bursa Efek Indonesia, Anda lebih merekomendasikan untuk kita akumulasi jangka pendek, emiten atau saham yang mana? Iya, mengingat tadi ada beberapa yang diuntungkan oleh royalti 0% ini, gasifikasi hilirisasi, itu ada
PTBA, Adaro, dan Bumi, saya lebih merekomendasikan ke PTBA dan Adaro. PTBA dan Adaro ya? Ya. Baik, strateginya bagaimana kalau berbicara mengenai Adaro dulu? Adaro kemarin menguat 0,83% di 1.215. Ya, Adaro sendiri memang seperti yang kita ketahui tahun ini dia tidak begitu agresif dalam menentukan target proyeksi atau target produksi di tahun ini, sehingga dia lebih cenderung konservatif. Untuk investasi di Adaro kita juga mungkin lebih ke cenderung jangka pendek ya. Jadi target terdekat ketika 1.500 sudah tertembus, kita bisa lakukan jual di Adaro. Jual di target 1.500, kemudian buy-nya di posisi berapa? Current price 1.215 closing kemarin? Iya, current price juga sudah bisa untuk Adaro di penutupan kemarin, itu masih memungkinkan. Berapa support atau level batasan bawah yang bisa menjadi acuan untuk Adaro? Untuk Adaro, level support berada di 1.150 dan level resistennya berada di 1.250. 1.250 resisten dan kita masih bisa berharap jangka pendek ke 1.500 ya? Ya. Singkat saja, PTBA juga Anda rekomendasikan akumulasi jangka pendek? Ya, PTBA kita lebih melihat sikonnya bisa kita ambil jangka panjang, tapi nanti mungkin agak mengalami penurunan. Nah, ketika nanti jangka panjang mengalami penurunan, kita lebih ke averaging down atau kita lakukan penjualan dulu di awal. Tapi kalau misalkan PTBA ini kita bisa dalam jangka panjang, cuma ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Baik, support resistennya di level berapa? Ya, untuk level support PTBA ada di level 2.600 dan level resisten ada di 2.850. Oke, 2.600 support, resisten terdekat 2.850. Baik, pemirsa, nanti akan kami bahas untuk pembukaan perdagangan karena waktu telah menunjukkan pukul 9 pagi. Kita jeda terlebih dahulu, Ibu Rizka ya. Jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa. Kami segera kembali. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank. Dengan penerbitan aturan ini, bank ini heavily regulated, Mas. Jadi bank itu nggak bisa pindah tangan begitu saja, harus approval oleh OJK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa industri keuangan syariah tumbuh mengesankan. Di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Sebelum kami mereview dan juga menyatakan rekomendasi serta saham pilihan ya untuk perdagangan hari ini, kami akan tampilkan emiten update pemirsa ya. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, ada 3 yang kami highlight pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Telkom atau TLKM. Diborong asing sampai melesat 9,46% di posisi 3.470 pada perdagangan hari kemarin. Selanjutnya masih seputar emiten telco, ada Tower Bersama Infrastruktur atau TEBIK.
Sarana Menara Nusantara (TOWR) dan Telekomunikasi Indonesia atau Telkom berencana membeli 4.000 menara telekomunikasi milik Indosat atau ISAT. Selanjutnya ada kebijakan royalti 0% terhadap perusahaan tambang yang melakukan penghiliran atau gratifikasi batubara dongkrak harga saham batubara yang tadi juga sudah kita bahas. Kami meng-highlight dari fundamental pemirsa Telkom. Karena ini mencuri perhatian, naik hampir 10% dalam sesi kemarin, di mana kinerjanya berada di posisi 3.470, 6 bulan terakhir menguat 16%, pernya 15,5 kali, net buy asing di market reguler pada perdagangan Selasa kemarin 609 miliar rupiah, market cap-nya 343,7 triliun rupiah. Kembali berbincang bersama dengan Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Ibu Rizka, Iya. kita bahas dulu untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya. IHSG tadi dibuka di teritori positif, namun saat ini masih cenderung bergerak liar antara positif dan negatif. Levelnya di 6.270-an atau saat ini melemah 2 poin. Bagaimana tanggapan Anda dengan pembukaan yang cenderung masih berusaha ya antara menguat dan juga melemah? Iya, saya melihat memang potensi IHSG hari ini cenderung melemah. Seiring dengan profit taking, jika kita perhatikan dalam kurun waktu beberapa hari dalam 1 minggu ini kan IHSG terus mengalami penguatan ya. Jadi memang ada potensi profit taking pada hari ini. Untuk level support dan resistennya atau kisaran IHSG di hari ini, saya melihat ada potensi IHSG untuk level 6250 untuk supportnya dan resistennya di 6.285. 6.250 adalah supportnya, resistennya 6.285 ya? Iya. Masih lebih banyak akan di-drive oleh emiten-emiten apa? Apakah Telkom, mengingat Telkom masih di posisi kedua net foreign buy pada pagi hari ini di 3.480 setelah kemarin menguat hampir 10% di closing sesi kedua. Iya, saya melihat memang pada perdagangan hari ini Telkom masih menjadi mover untuk perdagangan. Kemudian kita lihat selain Telkom tentunya ada saham Antam yang kita juga tahu bahwa beberapa pekan ini Antam menjadi mover dan Antam saat ini posisinya adalah berada di zona merah. Jadi memang tekanan juga masih cukup tinggi. Kemudian mover yang lain seperti ada BBCA dan BBTN. Kemudian saham-saham perbankan lainnya ada BBRI juga. Oke. Apakah ini juga merupakan saham rekomendasi Anda hari ini, Telkom, Antam, BBCA, BBTN? Untuk hal ini saya melihat lebih cenderung ke Telkom. Telkom kita masih bisa akumulasi buy, tapi lebih ke buy on weakness. Buy on weakness ya, setelah menguat 10%. Kita tahu kan market pada terakhir-terakhir ini ya pergerakannya bahkan dari 2020 ke 2021 ini lebih didrive oleh sentimen. Ketika ada satu sentimen tidak peduli ini saham blue chips, ini saham small cap, ini bisa langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian habis itu nanti akan berotasi ke emiten lain, artinya tidak berkala. Beberapa memang ada yang sustainable untuk mengalami kenaikan turun naik, tetapi ada yang setelah itu ditinggalkan dan pindah lagi mencari sentimen yang lain di emiten yang lainnya. Anda melihat Telkom, kalau kita buy on weakness, peluangnya masih akan semenarik perdagangan hari kemarin tidak? Peluangnya lebih sempit untuk menarik perdagangan kemarin. Karena kita lihat ini kan jarang-jarang ya, ini adalah momen-momen tertentu Telkom bisa mengalami kenaikan hingga 10% gitu. Saya melihat memang masih ada potensi Telkom untuk dalam jangka menengah itu berada di kisaran 4.000. Tapi kita juga memerlukan waktu yang memang tidak dalam waktu singkat untuk menembus level 4.000 tersebut. Berarti kalau untuk investasi di Telkom lebih disarankan range-nya menengah ya? Iya, range-nya menengah. Oke, kalau untuk menengah sebaiknya Telkom kita buy on weakness di posisi berapa? Untuk buy on weakness, level Telkom yang menarik itu berada di kisaran 3.200 sampai dengan 3.400. Jadi level saat ini saya lihat masih relatif cukup tinggi karena ada potensi nanti profit taking di sekitar level
Oke, artinya Telkom saat ini memang sudah akan lebih cenderung bertahan di posisi 3.000-an ya? Iya. Mendapatkan Telkom di dalam jangka pendek di bawah 3.000 tampaknya akan sudah susah ya untuk bergerak di bawah 3.000 lagi. Baik. Cukup kuat di atas 3.000 saat. Baik, On Weakness untuk jangka menengah di 3.200. Untuk jangka pendek ada peluang lagi ke 3.400. Itu adalah range yang menarik untuk Anda cermati. Jangka pendek untuk Telkom. Tapi kalau Anda ingin jangka menengah, masih berpeluang Telkom di posisi 4.000. Tapi butuh waktu dan belinya sebaiknya di harga yang bawah di 3.200-an ya Ibu Rizka? Iya, 3.200 ke 3.400 itu masih cukup oke. Pasti banyak juga yang bertanya-tanya, emitensi defensif Telkom bisa menguat hampir 10% dalam satu hari itu menurut Ibu Rizka dan pengamatan dari teman-teman analis mungkin, sebenarnya apa yang menjadi trigger? Ya, yang menjadi trigger saya lihat memang dibandingkan dengan emiten-emiten lain, Telkom ini dari sisi PE juga masih cukup menarik. PE-nya kalau kita lihat emiten lain kan pada akhir tahun kemarin itu sudah berkali-kali lipat ya kenaikannya. Nah, Telkom ini masih ada di relatif wajar di kisaran 14 sampai 15 kali. Jadi memang ini sangat menarik untuk investor asing ketika mengakumulasi saham Telkom. Karena kita lihat juga bahwa saat ini Telkom merupakan salah satu emiten telekomunikasi yang cukup baik kinerjanya di tahun lalu, khususnya di kuartal ketiga yang sudah rilis. Dan kita lihat juga bahwa fokus dari Telkom sendiri ini kan saat ini lebih kepada potensi ke digital layanan, digital services, digital platform, dan digital connectivity. Kita lihat potensi digital di era saat ini masih cukup tinggi. Jadi itu juga yang membuat investor asing tertarik untuk akumulasi saham Telkom. Baik. Target Telkom tampaknya jangka pendek sudah ditelampaui 3490. Kita bisa berharap mungkin bagi yang sudah punya ya lebih khusus karena kalau baru ingin beli ini sudah cukup tinggi. Ditahan dulu yang sudah punya, mencermati gitu ya, jangan sampai jebol di bawah 3.400, mempertahankan gain. Target selanjutnya setelah 3490 ini dari Ibu Rizka di posisi berapa? Iya, target setelah 3490 ini ada di level 3.720. 3.720. Ya. Oke, maintain aja gain ya dari Telkom ini. Baik, selain Telkom dan juga emiten-emiten batubara tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, kami penasaran nih, saham pilihan dari Ibu Rizka di hari Rabu ini apa saja? Nanti akan kami tampilkan, kita bahas di segmen selanjutnya Ibu Rizka ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Pasar
modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau public figure ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portofolio saham. Aku tuh bukan endorser atau influencer yang mempromot perusahaan tersebut. Kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Intinya jangan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Masih bersama dengan Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Ibu Rizka, saham pilihannya hari ini apa aja, Bu? Iya, saham pilihan hari ini tadi ada Telkom, kemudian juga BBTN, Cepin, dan Excel. Oke. Untuk Telkom tadi sudah kita bahas ya, jangka menengah, jangka pendeknya juga seperti apa pemirsa. Bagi Anda yang belum memiliki, sebagian jangan masuk dulu, buy on weakness. Bagi yang sudah punya maintain profit Anda karena ada peluang ke 3.700-an, mengingat saat ini sudah melampaui target dari Ibu Rizka di 3.400 ya. Baik, kemudian kita ke EXCL yang erat kaitannya dengan Telco juga nih. Anda rekomendasikan lebih ke buy atau buy on weakness? Kalau XHL lebih ke buy on weakness, tapi ini bisa dikoleksi untuk jangka panjang. Jadi target saya untuk XHL untuk medium to longnya di Rp3.000 dengan level supportnya di 2.130 dan resistennya 2.300. Oke, 2.300 adalah resisten jangka pendek. Saat ini di 2.220 tampaknya stagnan ya Bu ya? Iya. Stagnan cenderung melemah di kisaran 2.200-an pemirsa. Bisa buy di 2130 untuk jangka menengah, peluang bisa ke 3.000. Apa yang menarik dari EXCL? Ya, saya lihat XCL ini juga merupakan salah satu emiten yang saat ini berfokus terhadap vibrasi. Jadi XCL kan sekarang dia mempersiapkan kehadiran teknologi 5G. Jadi saya lihat memang fokus dari XCL ini juga bisa menjadi satu hal yang positif untuk XCL. Karena kita lihat memang Telkom memiliki segmented yang berbeda, begitupun dengan XCL dan Indosat. Oke, untuk itu Anda merekomendasikan selain Telkom juga ada EXCL ya? Iya. Baik, selanjutnya adalah BBTN, salah satu emiten yang laba bersihnya melesat 665% di tahun 2020. Apakah ini salah satu indikasi yang membuat Ibu Rizka memasukkan BBTN di saham pilihan? Iya, betul. Salah satunya itu, kemudian juga kita lihat bahwa sekarang ada kebijakan pemerintah untuk DP 0% di properti. Saya lihat ini menjadi sebuah hal yang positif untuk BBTN karena kita tahu juga bahwa BBTN ini paling banyak penyaluran kredit pada kredit perumahan, terus juga saya lihat bahwa ke depan potensi BBTN juga masih cukup menarik. Oke, BBTN hari ini stagnan di posisi 2.000, sebaiknya strateginya bagaimana? Ya, untuk BBTN kita sudah bisa lakukan akumulasi beli di posisi saat ini dengan level supportnya 1.960 dan resistennya 2.120 dan kita targetkan dalam jangka waktu dekat atau kita bisa buat kalau BBTN lebih cenderung memang dalam jangka waktu panjang. Untuk dalam waktu jangka panjang ini kita bisa tunggu BBTN hingga nanti di level 2.700. 2.000. Kita lakukan akumulasi jualan. Ya. Oke, 2.700 ya jangka panjang. Baik, tadi untuk BBTN saya konfirmasi kembali supportnya 1.960. Saat ini pemirsa sedang bergerak di stagnan di posisi 2.000. Resisten terdekat 2220 ya? 2120 baru kemudian ada target di 2.700 buy untuk BBTN. Ya. Baik, kemudian satu lagi saham rekomendasi Anda tadi dari pakan ternak yaitu Cepin ya atau Charon Pokpan. Ya, Cepin. Semenarik apa Cepin? Ya, kalau dilihat memang dari sisi chartnya sendiri, secara teknikal ini masih ada potensi penguatan
karena kita lihat Cepin kan beberapa waktu terakhir sejak akhir tahun juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sekarang ada potensi berbalik arah. Ada peluang berbalik arah ya? Ya, secara teknikal berarti? Betul, secara teknikal. Baik, kalau Cepin ini boleh kita cermati di kisaran posisi berapa, Bu? Iya, Cepin kita bisa cermati di posisi 5.950 sampai dengan 6.150 range-nya. Jadi nanti kisaran resisten terdekatnya di 6.150. Jadi ini adalah range beli ya, karena sekarang di 6.100. Iya, sekarang masih bisa beli di 6.100. Targetnya di posisi berapa untuk Cepin? Iya, untuk Cepin sendiri target ada di level 6.750. 6.750 untuk midterm ya? Iya. Oke, rata-rata saham rekomendasi dari Ibu Rizka ini ada target jangka pendeknya dan juga untuk midterm. Dan rata-rata juga direkomendasikan jangka panjang ya? Atau menengah lah paling tidak. Menengahnya ini kira-kira berapa lama sih kalau Ibu Rizka? Iya, menengah itu kurang lebih 3-6 bulan. 3-6 bulan ya? Iya. Oke, berarti tidak terlalu lama juga sebenarnya ya? Betul. Baik, Telkom direkomendasikan buy on weakness, BBTN direkomendasikan buy pemirsa, Cepin buy, dan EXCL buy on weakness. Itu dia rekomendasi saham pilihan hari ini, support resistennya dan juga targetnya sudah disampaikan. Dan tips untuk perdagangan hari ini apa saja Ibu Rizka sebelum kita akhiri rekomendasi dan maupun masukan begitu ya referensi investasi dari Anda? Iya, tips perdagangan hari ini adalah kita tetap harus memperhatikan nilai wajar suatu saham. Jadi walaupun saham itu sudah menguat sangat signifikan, kita jangan semata-mata ikut masuk tanpa ada dasar. Perlu kita perhatikan juga fundamental dari masing-masing emiten sebelum kita memutuskan untuk investasi. Kecuali ketika ingin trading juga kita harus melakukan trading dengan batasan-batasan tertentu seperti lakukan ada cut loss, kemudian juga batasan lainnya adalah jangan kita menunggu sampai jangka waktu yang misalnya kita tunggu seminggu, kita lebih baik day by day untuk trading. Jadi lebih perhatikan emiten-emiten yang menarik untuk dikoleksi, tapi tentukan tujuan di awal investasi atau trading. Oke, jangan nanti di tengah jalan baru berubah begitu ya, justru kan kacau nanti. Harus komit ya? Iya. Baik, betul. Ibu Rizka terima kasih untuk referensi investasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Ibu Rizka. Sampai berjumpa kembali. Ya, demikian perbincangan pemirsa bersama dengan Rizka Afriani. Beliau ini pengamat pasar modal. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Jangan kemana-mana karena market opening masih akan kembali dengan satu segmen terakhir. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat? Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira.
Terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Market Opening pemirsa. Hingga kini Kementerian Keuangan masih melakukan finalisasi aturan pelaksanaan kebijakan pembebasan PNBM kendaraan bermotor yang akan berlaku pada 1 Maret 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memastikan langkah ini akan merangsang daya beli dan mendorong kredit meningkat. Kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM kendaraan bermotor yang akan berlaku mulai Maret 2021 dipastikan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal pertama tahun ini. Pemerintah akan menanggung penuh PPNBM atau 100% mulai Maret hingga Mei 2021. Kemudian pada bulan Juni hingga Agustus turunkan menjadi 50% dan 3 bulan terakhir turun lagi menjadi hanya 25%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pembebasan PPNBM kendaraan bermotor diharapkan bisa langsung mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021. Apalagi pemerintah menetapkan kandungan dalam negeri minimal 70%, sehingga diharapkan dapat menciptakan produk domestik bruto di dalam negeri yang pada akhirnya ikut mendorong penyaluran kredit perbankan. Insentif PPNBM ini kita harapkan mendorong konsumsi mulai dari sejak kuartal 1. Itulah alasannya kenapa kita bisa berharap itu berlakunya mulai dari Maret, sehingga masyarakat bisa langsung memanfaatkan dan itu langsung mendorong juga terjadinya penyaluran kredit dari perbankan, sehingga harapannya nanti multiplier efeknya itu langsung kita rasakan. Kementerian Keuangan berharap pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021 akan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Bahkan jika akselerasi pemulihan cukup baik, maka ekonomi pada kuartal pertama bisa berada di zona positif. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan ini kembali menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional menjadi 699 triliun rupiah. Upaya menaikkan anggaran PEN guna mengejar pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun ini. Kebutuhan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN semakin meningkat seiring langkah pemerintah yang terus mengejar percepatan pemulihan ekonomi melalui program vaksinasi dan berbagai insentif fiskal. Dan untuk mempercepat pemulihan pada kuartal pertama tahun ini, Kementerian Keuangan kembali menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi hingga 699 triliun rupiah. Dalam konferensi pers APBN edisi Februari 2021 terungkap, anggaran PEN diperkirakan akan mencapai 699,43 triliun rupiah atau naik sekitar 21% dari realisasi sementara tahun 2020 sebesar 579,78 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan disebabkan adanya kebutuhan pemerintah optimalisasi pembiayaan anggaran untuk penanganan kesehatan selama pandemi COVID-19. Anggaran kesehatan ditetapkannya 176,3 triliun rupiah. Sementara program perlindungan sosial mengalami penurunan 28,6% dari realisasi tahun lalu menjadi 157,4 triliun rupiah. PEN akan menjadi pendorong pertumbuhan terutama di kuartal 1. Coba kita lihat tadi, percepatan realisasi program Bansos yang sudah terrealisasi di bulan Januari saja 16,59 triliun. Kemudian akan dilakukan pembayaran bantuan pemerintah untuk usaha kecil menengah yang targetnya pada bulan Maret. Nanti akan terhitung pada kuartal ke-1. Program padat karya terutama tadi 27,33 triliun. Sri Mulyani menambahkan insentif usaha dan pajak turun 3,9% dari realisasi 2020 menjadi 53,9 triliun rupiah. Adapun anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi naik 7,9% dari realisasi tahun 2020 menjadi 186,8 triliun. Anggaran untuk program prioritas juga mengalami kenaikan mencapai 125,1 triliun, tumbuh 87,8% dari realisasi 2020, 66,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan informasi tersebut pemirsa menjadi penutup perjumpaan kita dalam IDX Market Opening pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu, pamit undur diri. Selamat pagi dan sukses selalu untuk investasi Anda.